Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dan selamat siang untuk rekan-rekanku semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu yang berjudul Representasi Negara dalam Merelasikan Bonum Commune. Saya izin memperkenalkan tim saya yang beranggotakan yang bernama Alif Justisia Ardi, Deva Karamina Fasa, dan saya sendiri Raden Pramodjari Dewanto dan Vito Tegar Junanda. Untuk latar belakang sendiri, awal sejarah politik Yunani, politik yang berkaitan dengan kehidupan polis negara-negara kota dalam bentuk kehidupan bersama pada tingkat normatif menyatu dengan segala perkara kesejahteraan umum. Pada Sastra Prataja 2013 ayat 101, artinya politik identik dengan gagasan kebaikan bersama bonum commune sebagai cita-cita publik yang secara berkelanjutan terus diwujudkan. Inilah pengertian politik asli yang darinya kita menyetujui bahwa di dalam politik itu ada keluhuran. Dan untuk rumus masalahnya adalah bagaimana berdasarkan latar belakang yang sudah kami sampaikan ini, ada masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan makalah ini. Yang pertama adalah 1. Bagaimana negara merepresentasikan dalam bonum commune. Yang kedua, apa upaya pemerintah dalam menjalankan demokrasi dalam aspek politik. Kajian pustaka, perkembangan pajak di Indonesia. Pada zaman kerajaan, Indonesia sudah mengenal pajak dengan sebutan upeti sebagai wujud penghormatan kepada istana. Walaupun sifatnya paksaan, namun rakyat mendapat jaminan keamanan dari raja. Setelah penjajah Belanda masuk dan VOC memberlakukan pungutan pajak, Indonesia mulai mengenal pajak secara resmi. Di bawah pemerintahan Raffles terdapat beberapa pajak yang dikenakan kepada pribumi. Pengertian pajak: pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi dan ciri pajak. Secara garis besar, fungsi pajak dibagi menjadi empat, yakni fungsi anggaran, fungsi redistribusi pendapatan, fungsi mengatur, dan fungsi etabilitas. Fungsi anggaran. Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional, seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah pajak. Fungsi mengatur. Fungsi pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur melalui PP nomor 22 tahun 2018. Melalui kebijakan ini, pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem. Fungsi stabilitas. Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi dan maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlibat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat. Distribusi pendapatan. Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Lalu masuk ke ciri pajak, terdapat 3, ya contohnya seperti pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Dan yang terakhir, warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung. Oke, masuk ke karakteristik pajak yang masih berkaitan langsung dengan ciri pajak yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib dan bersifat memaksa. Karakteristik yang pertama ini akan menarik jika kita lihat dari teori kontrak sosialnya, yaitu adalah John Locke.
Yang kedua, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang. Lalu yang karakteristik yang kedua ini secara eksplisit terdapat pada pasal 22A UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ini. Lalu yang ketiga ada pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung atau imbalan secara langsung. Karakteristik yang terakhir yang ketiga, pajak yang dipungut untuk kebutuhan belanja seperti belanja bunga hutang, belanja subsidi maupun belanja kementerian dan lembaga. Selanjutnya kita akan membahas bonum komun. Mungkin untuk sebagian orang bonum komun ini kata yang cukup asing ya. Mari saya jelaskan mulai dari pengertiannya. Bonum komun adalah kebaikan bersama atau suatu hal yang menjadi tujuan bersama suatu kelompok masyarakat. Tujuannya cukup sederhana karena inilah yang mengikat anggota-anggota kelompok atau masyarakat untuk bersekutu, bersatu atau bergabung dan mempunyai kekuatan mewajibkan. Lalu kita masuk ke fungsi bonum komun. Ada dua. Yang pertama, peran dalam suatu fungsi tertentu yang bernilai bagi masyarakat. Yang kedua, dengan saling membantu dan melayani kepentingan orang lain serta saling melindungi satu sama lain. Untuk itulah kehidupan politik dibangun. Lalu masuk ke istilah-istilah yang terkait dalam bonum komun. Terbagi menjadi dua, yaitu adalah kesejahteraan umum dan kepentingan umum. Kita jelaskan dulu ke kesejahteraan yang umum. Kesejahteraan bersama dalam pengertian yang sebenarnya sebagai pengajaran kesejahteraan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan bagi seluruh bagian komunitas tertentu akan terkait dengan konteks bonum komun. Lalu kepentingan umum adalah konsep kepentingan atau public interest. Sering digunakan juga sebagai alternatif gagasan dari kesejahteraan umum. Gagasan dalam kepentingan umum adalah terkait dengan komitmen terhadap hak dan martabat manusia. Baik, untuk slide selanjutnya adalah kebaikan publik atau public good. Konsep yang disebut mendekati pemahaman mengenai kebaikan bersama adalah konsep kebaikan publik atau public good, yang dimengerti sebagai benda-benda konsumsi yang dibagikan bagi setiap anggota komunitas tanpa terkecuali. Secara teknis ini berarti tidak ada persaingan dalam konsumsi yang bernilai publik dapat dinikmati adalah oleh semua tanpa terkecuali. Baik, terakhir dari kelompok kami yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan terkait materi yang kami sampaikan adalah negara menerapkan bonum komune di sektor pajak guna meningkatkan stabilitas, keadilan dan menjaga keseimbangan pemerataan pembangunan merata di setiap wilayah Indonesia. Melalui bonum komune, negara dapat berrepresentasi dalam merealisasikan pajak. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.